Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spek salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki Grand Vitara 2.0 tipenya JLX Matic tahun 2006. Nah, ini sekilas tampilan dari samping, terus habis itu dari depan. Nah, sekarang kita langsung aja yang lihat spek apa aja yang ada di mobil ini. Nah, kita mulai dari depan. Nah, dari depan ini kayaknya sudah lampunya sudah diganti atau tidak, kayaknya sih sudah diganti ya. Jadi ini dia kristal reflektor. Nah, ini dia HID proyektor. Nah, di sini ada lampu sen seperti itu sama lampu kecil. Nah, seperti di bagian bawah sini. Oke. Nah, terus dilengkapin juga dengan fog lamp. Nah, ini ada fog lamp, dia sudah kristal reflektor juga. Nah, terus grillnya ini kebetulan sudah diganti aftermarket. Jadi bentuknya seperti Suzuki Vitara yang ini ya, keluaran tahun-tahun yang terbaru, yang ini yang masih modelnya masih sama seperti ini. Nah, terus habis itu di bagian bawah kita bisa periksa. Nah, di sini plat nomor, terus habis itu di sini ada kisi-kisi juga yang untuk bisa menambah kedinginan pendingin di mesin. Nah, di bagian sini juga lampu sama, ini lampu dimnya kristal reflektor, ini lampu senjanya dia modelnya HID ya, HID. Terus habis itu di sini ada lampu sen sama lampu kecil. Ini fog lamp juga kristal reflektor seperti itu. Nah, sekarang kita ke bagian kap mesin. Nah, di kap mesin ini dia ada dua semprotan buat air wiper. Nah, wiper dia dua, kondisi dia seperti mobil-mobil Jepang yang lainnya, ininya arah geraknya. Nah, terus habis itu sekarang kita beranjak ke bagian samping. Nah, kita perhatikan dulu. Nah, ini bagian samping secara keseluruhan seperti itu. Oke, nah sekarang kita mulai dari depan ya. Dari depan ini ada kayak semacam ini ya, plastik buat menambah kesan sporty. Terus habis itu ini ban juga masih sekitar mungkin 60% ya. 60% ada bannya. Nah, ini dia peleknya bentuknya ini ya, bintang 5. Terus bautnya juga ada 5. Nah, dia remnya sudah rem cakram di bagian depan. Nah, terus habis itu untuk ukuran bannya ini dia pakai Continental ya. Continental ban ukurannya di, nah ini 225 65 ring R17 ya. R17. Oke. Nah, sekarang kita ke samping. Nah, ini ada lampu sen, tapi dia di spion belum ada lampu sennya. Nah, terus ke bagian samping ini, nah dia sudah dilengkapi dengan roof rail ya, roof rail di bagian atas. Terus habis itu ada tambahan ini talang air di bagian atas. Nah, untuk bagian bawah ini ada tambahan body molding di sini. Ini aslinya juga ada tambahan body molding di bawah. Terus habis itu untuk buka pintu dia modelnya model tarik ya, model tarik. Nah, dia sudah keyless entry. Ini buat colokan kunci untuk darurat. Nah, sekarang ini kita lihat di kuncinya. Dia kuncinya sudah keyless ya, sudah keyless. Nah, sekarang kita coba buka mobil. Kita buka mobil di sini. Nah, mobil sudah kita buka. Kalau buka pertama ini khusus pintu supir. Kalau kita buka yang kedua kali dia kebuka secara keseluruhan. Nah, sekarang kita periksa bagaimana interior dashboard bagian depan. Nah, sekarang kita periksa dulu di door trim. Nah, ini door trim ya. Kondisi door trim juga masih oke. Ini mungkin ada pudar-pudar pemakaian. Terus habis itu di sini di bagian sini ini sudah dilapisin dengan semi kulit. Nah, di sini buat buka pintu, handle buka pintu sama buat lock pintu. Di sini ada buat pengaturan spion, dia elektrik tapi belum retract. Nah, di sini ada pengaturan buat power window di keempat pintunya. Di sini buat central lock, di sini buat pengaturan buat lock unlock power window. Nah, di sini ada handle buat kita tarik dan dorong pintu. Nah, terus habis itu di sini ada kisi-kisi speaker, sini ada cup holder, sama sini ada tempat penyimpanan terbuka. Oke. Nah, sekarang kita lanjut, kita periksa juga sealer pintu, kondisi juga masih oke untuk memastikan pintu tidak gantian atau tidak reparasi. Oke. Nah, sekarang kita beranjak ke bagian sini. Nah, ini jok dia sudah dilapisin dengan semi kulit aslinya nih ya, bawaan aslinya sudah semi kulit. Nah, terus ini juga joknya, jok bagian penumpang di sebelah depan. Terus habis itu di sini ada dua
dua seat belt kiri dan kanan yang sudah bisa diatur untuk level ketinggiannya. Nah, terus habis itu kita beralih ke bagian kursi supir. Nah, ini ada pudar-pudar karena pemakaian. Nah, terus dia ini buat ini recliningnya. Terus habis itu di sini buat naik turunin bangku. Terus habis itu di sini ada buat ini maju mundurin jok ya. Oke. Nah, terus habis itu kita periksa ke bagian kolong. Nah, bagian kolong juga kita periksa nih untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir ya. Nah, ini bagian kolong. Terus habis itu ini pedal juga ini pedal rem. Nah, ini pedal gas seperti itu. Oke, nah sekarang kita periksa juga ini tombol buat buka kap mesin. Nah, kita tarik modelnya. Nah, terus bagian sini juga bisa kita periksa nih untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita sudah periksa. Kita periksa juga. Nah, ini kisi-kisi AC. Nah, terus habis itu di sini ada buat ini fog lamp depan. Ini buat tombol fog lamp belakang. Nah, terus kita lanjut masuk ke dalam. Nah, masuk ke dalam. Ini ada ini konsol speedometer ya. Sekarang kita coba nyalakan dulu. Nah, ini dia modelnya model putar keyless, tapi dia model putar bukan pencet ya. Oke, jadi kunci bisa kita taruh saja. Nah, sekarang kita coba nyalakan mobil. Kita putar sini ya. Oke, nah ini kita putar. Kita injak rem. Oke. Nah, pastikan bahwa nyala mobilnya itu jreng ya, untuk memeriksa kondisi akinya masih bagus atau dinamo starternya masih bagus. Nah, oke. Nah, ini posisi pintu kebuka. Jadi ini buat kita ngelihat speedometer, ini RPM-nya. Terus habis itu handbrake-nya apabila aktif. Terus habis itu di sini buat kita lihat kecepatan. Terus ini kilometernya di 133.000. Nah, ini apabila seat belt tidak dipakai, ini pintu kalau kebuka ada indikatornya. Nah, ini indikator bensin. Nah, ini sudah harus isi bensin ini. Terus habis itu ini suhu mesin. Ini udah jarang mobil-mobil sekarang nih ada indikator suhu mesin. Oke, nah sekarang kita ke setir. Nah, setir ini dia kayaknya sudah di retrim ya, retrim. Jadi kondisi setir juga masih oke. Nah, di sini ada lambang Suzuki-nya. Terus habis itu di sini ada tombol buat audio. Terus di sini sudah dilengkapin dengan airbag ya. Ini airbag sudah ada. Nah, terus ada tambahan. Nah, ini buat kamera mundur. Jadi buat kamera mundur, kita coba dulu kamera mundurnya ya. Kamera mundur tambahan. Nah, itu seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu sekarang kita lanjut ke bagian tengah. Nah, di bagian tengah ini ada ini. Nah, ini geser. Nah, pindahin. Nah, oke. Di sini ada buat jam digital. Jam digital. Terus habis itu ini suhu luar. Terus habis itu di sini konsumsi BBM. Terus habis itu di bagian sini ada kisi-kisi AC. Nah, ini pengaturannya buat naik turun sama nutupnya di sini kiri dan kanan. Nah, sini ada pudar nih, pudar karena kemungkinan ini naruh pengharum mobil. Jadi jangan pakai pengharum mobil yang cairan, pakai yang kering aja nih ya, biar tidak rusak dashboard. Nah, terus di sini lampu hazard. Terus habis itu di sini ada audio yang dia bisa CD MP3. Terus habis itu sama radio. Terus kita ke bawah kontrol buat AC. Nah, kontrol buat AC. Nah, di sini buat suhu ya. Jadi modelnya model putar. Buat suhu di sini bisa di sini buat mati nyalakan AC. Jadi kalau nggak nyala lampunya dia hanya angin saja. Terus habis itu di sini arah semburan AC dia sudah auto climate control. Jadi kita pencet auto juga bisa. Terus habis itu di sini ada kecepatan AC sama auto ya kalau di sini. Nah, di sini kalau kita pencet bisa ventilasi dalam dan ventilasi luar. Terus habis itu di sini ada buat ini defogger bagian belakang. Nah, terus di bagian bawah sini ini kosong. Di sini ada tempat penyimpanan tertutup nih. Jadi kita pencet di bagian sini. Nah, masih kebuka, masih bagus, belum patah, masih oke. Nah, terus habis itu di sini ada power outlet 12 volt. Terus habis itu di sini ada colokan rokok ya. Bisa jadi power outlet 12 volt juga. Terus di bagian sini ini matic-nya ya. Jadi matic, dan di sini ada list chrome ya yang bentuknya melingkar. Dia matic dia yang rendah ada L, ada 2, 3, D, NRP. Nah, terus ini ada tombol buat power nih.
Jadi kalau model-model sekarang dia sport, ini seperti sport. Jadi RPM-nya lebih tinggi dan tarikan mobil juga lebih kencang. Nah, terus di bagian tengah di sini ada, kita pencet di sini. Nah, bisa kebuka, ada buat 2 cup holder. Jadi rapi dia tempatnya, bisa kita tutup lagi seperti itu. Nah, di sini ada buat ini rem tangan, handle rem tangan. Nah, di sini juga kita bisa periksa nih kalau ada banjir, dia berarti di bagian sini ada karat atau ada sisa lumpur untuk memastikan mobil bekas banjir atau tidak, salah satunya ya. Oke. Nah, di sini ada konsol box bagian tengah, ini ada lecet karena pemakaian. Sekarang kita buka, ada konsol box yang dalam. Nah, ini tapi lebar dan dalam. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian sini ya. Sini ada airbag juga, ini ada kisi-kisi AC, terus di sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah, ini juga buku servis juga masih ada. Ini buku servis masih ada, kalau nggak salah dia sampai kilometer 63.000 rekor Suzuki-nya ya. Kita periksa aja sekalian, kita lihat. Nah, ini nggak salah sampai kilometer 63.000. Nah, oke. Nah, terus habis itu di sini ada buku petunjuknya juga masih ada. Oke. Nah, sekarang kita masukin ke dalam laci, sekarang kita tutup. Oke. Nah, di bagian sini ini ada kisi-kisi speaker, di sini ada cup holder, terus habis itu ada tempat penyimpanan terbuka. Terus di sini ada buat kontrol power window ya di bagian depan penumpang. Terus habis di sini ada buat buka tutup pintu, sini lock unlock pintu. Nah, ini ada pudar karena pemakaian. Nah, di sini buat kita tarik atau kita dorong pintu. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian atas. Bagian atas di sini ada ini dia modelnya, kalau kita dorong bisa ini. Nah, ini kita tarik, kalau kita tapi harus manual ya, kita dorong lagi biar dia agak rapet. Terus habis itu untuk sun visor di bagian penumpang dia sudah dilengkapi dengan cermin sama tutup seperti itu. Oke. Nah, ini juga ada tempat buat naruh apa ini? Naruh kartu nama mungkin ya. Nah, terus habis itu di bagian sini ada tempat buat kita taruh ini apa namanya tuh? Taruh kacamata. Taruh kacamata. Di sini ada 2 lampu baca. Terus habis itu spion juga bisa diatur kesilauannya tapi secara manual. Nah, terus habis itu di bagian sini ada sun visor, ada tempat kartu juga. Terus habis itu di sini ada cermin dan ada tutupnya juga. Oke. Nah, di sini tidak ada ini handle tangan, tidak ada. Oke. Nah, mungkin ini bagian dashboard dan bagian depan ya. Oke, sekarang kita tutup pintu. Kita lanjut ke bagian tengah ya. Nah, di bagian tengah ini handle sama handle tarik. Sekarang kita langsung buka saja bagian bagian tengah. Nah, ini kondisi door trim. Ini door trim dia warnanya juga warna krem sama seperti yang di depan. Nah, ini sudah ada wood panel ya, ada wood panel. Nah, di sini buat control power window, ini buat tuas buka dan tutup pintu. Nah, ini juga ada lock unlock pintu. Nah, ini handle ya, handle. Jadi kita kalau misalnya kita buat dorong dan tarik pintu seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu kita ke bawah lagi. Ke bawah di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus habis itu di sini ada kisi-kisi buat speaker seperti itu. Oke. Nah, sudah dilengkapi dengan child lock. Nah, terus sealer pintu juga kita periksa untuk memastikan mobil pintunya aman ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa di bagian tengah. Nah, bagian tengah ini bisa 3 orang ya. Di bagian tengah ada senderan kepala 3 di masing-masing tempat duduknya. Terus habis itu ada seat belt 2 titik ya, 2 titik kiri dan kanan. Di sini ada 2 titik, 3 titik nih. Di sini ada 2 titik. Nah, terus habis itu dia bisa pelipatannya 40% 60% ke depan ya, dan dia modelnya model lipat. Bisa dilipat 2 kali ya. Oke. Nah, terus habis itu di sini ada senderan tangan yang tidak terlalu besar. Nah, terus habis itu kita masuk ke bagian dalam ya. Ke bagian dalam kita periksa. Nah, di sini ada buat pengaturan power window. Di sini ada buat buka pintu ya. Terus di sini ada lock unlock pintu. Nah, terus habis itu di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada kisi-kisi buat speaker. Nah, di sini ada kantong penyimpanan
buka ya kantong di bagian belakang jok. Nah di bagian sini ada cup holder buat 2 seperti itu. Oke, nah di sini ada buat handle tangan, dia modelnya sama juga nih. Kalau kita dorong ke sini buat ngerapetin. Nah di sini ada lampu baca, terus habis itu di bagian sini ada juga handle tangan nih. Oke, sip. Oke, bagian tengah sudah kita periksa. Bagian tengah, sekarang kita periksa ke bagian bagasi. Oke, nah ini ban juga kondisi juga masih sekitar 70% ya, 70%. Nah ini dia masih tromol ya, masih tromol, remnya terus sama, velg sama bautnya juga 5. Nah dia mobil Vitara ini masih penggerak roda belakang ya, seperti itu. Walaupun dia ini monokok ya, bukan leather frame. Nah di sini untuk pembukaan bensin ada di sebelah kanan. Nah sekarang kita beranjak ke bagian belakang. Nah bagian belakang ini sudah tidak ditaruh ban cadangan, jadi pintu sudah dirubah dengan pintu yang tidak ada ban cadangan belakang. Nah oke, sekarang kita lihat saja apa saja yang ada di bagian belakang. Nah di sini ada lampu rem, terus habis itu di sini kaca sudah dilengkapi dengan defogger. Di sini ada wiper belakang, ada lambang Suzuki, ini tulisan Suzuki. Nah ini lampu, dia modelnya 3 tingkat. Di sini lampu kecil sama rem, ini lampu sen, udah kristal reflektor ya. Terus habis itu di sini ada lampu mundur. Di sini ada mata kucing merek Suzuki. Terus habis itu ini tempat taruh ini tempat taruh plat nomor. Nah di sini udah ada kamera mundur ya. Oke. Nah terus di sini juga masih mengeluarkan embun nih dari knalpot ya. Oke. Nah terus ini sama di sini 3 tingkat juga lampu sama ini mata kucingnya. Oke, sekarang kita buka saja bagasi ya. Nah ini juga ada buat ini keyless-nya, entry-nya. Nah dia modelnya model tarik ya, jadinya tarik dan ke samping seperti itu. Dan dia kalau nggak salah juga ada ininya, shocknya juga masih bagus nih. Nah bisa kedorong kebuka lagi tuh. Oke. Nah bagasi kapasitasnya lumayan oke. Lumayan oke untuk ukuran SUV ya, middle SUV. Nah ini bannya ya, karena nggak ada tempat ban maka ditaruh ban di bagian dalam. Nah terus di sini ada tempat penyimpanan tertutup juga nih. Kalau kita buka di sini, terus habis itu di sini ada buat ini dongkrak dan sebagainya. Ini ada lampu buat lampu bagasi. Di sini ada power outlet juga nih. Sini ada cantolan apabila kita mau ngikatin barang. Terus sini ada tempat penyimpanan terbuka. Oke. Nah, di sini juga kita periksa nih sealer pintu bagasi untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak belakang. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka juga. Terus di sini buat apa nih ya? Nggak tahu saya nih. Buat apa? Ntar. Oke, sip. Mungkin itu aja. Oh, di sini juga kita bisa periksa nih. Jangan sampai ada bekas reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak belakang. Oke, sip. Kita sudah periksa bagasi, sekarang kita beralih ke sini. Nah, ini velg, ban, terus habis itu kita periksa juga nih door trim di sini. Door trim juga ada, masih oke. Di sini ada pudar karena pemakaian, terus habis itu child lock juga ada, terus habis itu di sini juga sealer pintu kita periksa. Nah, untuk memastikan kondisi pintu aman ya. Oke. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri, bagian belakang. Nah, sekarang kita ke bagian sini. Bagian pintu, door trim pintu depan masih oke. Sini ada pudar-pudar karena pemakaian. Terus habis itu di sini ada sealer pintu juga, kondisi juga masih oke nih. Nih, pintu. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, oke. Nah, ini tampilan bagian depan ya. Nah, ini ada bagian depan, oke. Sip. Sekarang kita pindah nih, kita kelilingin mobil. Sekarang kita ke bagian mesin. Nah ini, nah mesin sudah kita buka dari dalam. Sekarang kita buka mesin. Nah ini ada tuasnya di sini. Nah dia modelnya kita dorong ke sebelah kiri. Nah oke. Nah Grand Vitara ini mengusung mesin 2000 cc 4 silinder dengan penggerak roda belakang ya. Oke. Nah mesin kita cek untuk memastikan mesin kondisi masih bagus. Dia suaranya masih halus, getarannya juga masih halus. Terus untuk memeriksa tidak bekas nabrak, kita bisa melihat di sealer kap mesin kondisinya masih oke atau tidak. Nah ini
Dan bagian dalam kap mesin juga kita periksa, jangan sampai ada reparasi atau perbaikan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa ini bagian depan apron juga untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak depan. Apron juga kita periksa kondisinya. Nah, oke. Sekarang kita periksa ke bagian mesin ya. Nah, mulai dari sini. Nah, ini ada tuas jika kita mau menahan kap mesin nih. Jadi tuas besinya di sini. Terus habis itu di bagian sini ada buat pengisian air wiper. Nah, terus habis itu di sini ada buat apa namanya nih? Ini sekring ya, sekring. Terus habis itu aki ada di bagian belakang. Nah, ini aki. Nah, terus habis itu di bagian sini ada ini apa namanya, yang nyambung ke knalpot ya. Ini panas, jadi ada tangan dicoret. Nah, terus di sini ada buat pengisian freon bagian sini. Nah, di sini ada tutup radiator buat pengisian radiator coolant. Nah, terus habis itu di sini ada buat pengisian minyak ini minyak power steering. Terus habis itu di sini ada cadangan radiator coolant. Nah, di sini ada lubang buat keluar buat ini ya, ngisep anginnya. Jadi angin diisep ke sini masuk ke filter udara, ada di sini. Sini masuk filter udara, baru dia masuk ke ruang bakar. Seperti itu. Oke. Nah, di bagian sini ada ini apa, kotak spring juga di sini. Nah, di sini apa namanya tuh, master rem, sama ada buat pengisian minyak rem. Nah, oke. Terus habis itu di bagian sini ada buat tuas jika kita mau melihat level oli. Terus habis itu di sini ada putaran ini jika kita mau melihat mau mengisi oli mesin. Terus habis itu yang bagian merah ini ada jika kita mau melihat oli transmisinya ya, kondisi sama levelnya, seperti itu. Oke. Nah, mungkin di sini ada dia fan listriknya ada dua. Fan listriknya ada dua. Oke. Nah, di bagian bawah ini ada apa aja ya? Ini kalau nggak salah buat starter ya, dinamo starter. Di sini ada ini dinamo starter nih, dinamo ampere. Terus kalau nggak salah di bagian bawahnya itu ada ini apa namanya, kompresor buat AC ya. Oke. Nah, oke, sip. Mungkin itu saja mesin ya. Oke, mungkin ini saja spek tentang salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki Grand Vitara 2.0 tipenya JLX Matic tahun 2006. Jika berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, deskripsi mobil, alamat, terus harga serta simulasi kredit saya cantumkan di video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Saya tanya dulu rekanan yang bisa menyediakan kredit syariah masih bisa nggak untuk mobil tahun 2006. Nah, terus jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendara, terus habis itu performa mesinnya juga kita bisa periksa, terus habis itu kaki-kakinya bagaimana, masih oke atau tidak, terus power steeringnya, pengeremannya, terus ini transmisinya maticnya masih bagus atau tidak, terus habis itu masih responsif atau tidak, halus atau tidak. Nah, bisa kita periksa dengan kita test drive mobil. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomatis Sentra Harapan yang memiliki area parkir yang luas nih ya. Jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel, klik juga lonceng notifikasinya. Follow juga di sosmed kami di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Zal Motor Channel ya. Oke. Nah, di akhir video ini saya juga menyantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist juga mengenai review mobil Suzuki yang lainnya, terus habis itu ada playlist juga di sini mengenai apa namanya tuh, beberapa tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share juga ke keluarga, kerabat, sahabat, teman-teman, saudara-saudara, siapapun yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.